Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, jamaah Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Tama-tama tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat sehat, nikmat umur panjang, juga nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Tidak ada sesuatu kegiatan, aktivitas yang paling baik, paling utama itu adalah ibadah. Ibadah kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu mengambil sebab dan bertawakal terkait dengan takdir Allah. Ini ada kaitannya dengan materi yang lalu, di mana materi yang lalu itu isinya murni tentang takdir dari Allah, bahwa Allah itu menakdirkan segala sesuatu untuk makhluknya, di mana dalam pengertian takdir Allah itu kita kenal ada qadar, ada qada. Qadar itu apa yang sudah ditulis oleh Allah sejak zaman azali, zaman dahulu kala. Di hadis disebutkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ini harus kita yakini. Lalu ada qada pada saat takdir itu terjadi. Jamaah yang mulia, Allah menetapkan takdir itu adalah kemahatauan Allah. Jadi ada maratib. Maratibul qadar itu ada, yang pertama karena Allah itu berilmu, sedangkan kita tidak berilmu. Allah yang maha tahu. Lalu Allah mencatat. Lalu Allah juga berkehendak melakukan itu. Yang keempat adalah Allah menciptakan. Karena Allah punya hak menciptakan, kenapa kita tidak rela dengan takdir Allah? Sederhana. Yang lalu intinya seperti itu. Mari kita ikhlas terhadap takdir Allah. Khusus, kita tidak boleh pada saat takdir itu sampai atau ditetapkan kepada kita tidak ikhlas. Kenapa Allah menetapkan kita takdir seperti ini? Itu adalah inti dari kajian terdahulu. Nah sekarang, Allah Subhanahu wa taala juga mengfirmankan dalam Al-Quran, dan Rasulullah juga mengajarkan dalam hadisnya bahwa manusia itu harus mengambil sebab. Apa sih mengambil sebab? Berikhtiar. Nanti kita akan lihat, setelah mengambil sebab, berikhtiar, juga berdoa, lalu bertawakal kepada takdir Allah tersebut. Bukan bertawakal kepada sebabnya. Misalkan untuk sehat, saya berusaha menjaga kesehatan. Itu artinya saya berikhtiar mengambil sebab agar saya
jadi sehat. Kemudian saya bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada pengobatannya, bukan bertawakal kepada dokter, bukan bertawakal kepada obatnya, tapi bertawakal kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar. Jadi gambarannya seperti itu. Jamaah yang mulia, seorang yang beriman selain diperintahkan untuk beriman dengan takdir Allah, juga diperintahkan untuk mengambil sebab. Ini perintah. Kita harus beriman dengan bertawakal kepada Allah, mengambil sebab apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu berikhtiar. Rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah, betul. Qadarnya sejak 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menetapkan rezeki seseorang. Karena itu kemahatauan Allah. Dan kita diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal. Walaupun Allah sudah menetapkan, apakah kita tahu bahwa kita akan mendapatkan rezeki tertentu? Tidak tahu. Yang maha berilmu itu hanya Allah. Kita jangan seolah memahami bahwa kita akan mendapatkan rezeki. Apa yang kita ikhtiarkan pasti kita akan dapatkan. Salah. Allah yang maha tahu. Allah tahu rezeki kita nanti itu berapa. Kita akan jadi apa. Lalu Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar. Carilah rezeki. Bukan duduk-duduk. Jadi ingat itu ya. Mencari rezeki yang halal. Bolehkah mencari rezeki yang tidak halal? Enggak boleh. Karena perintahnya itu mencari rezeki yang halal. Apakah dapat yang kita cari? Yaitu kehendak Allah. Nanti ketahuan setelah itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, kita sering dengar ayat ini dibacakan pada saat hari Jumat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian apabila sudah selesai kalian menunaikan salat Jumat, maka hendaklah kalian menyebar di permukaan bumi ini dan carilah karunia Allah. Allah memerintahkan, carilah karunia Allah. Dan perbanyaklah di dalam mengingat Allah. Semoga kalian beruntung. Jadi beriringan tuh. Bertebaran mencari karunia Allah, juga kita banyak mengingat Allah, berzikir. Ini perintahnya. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi kalau dikatakan apakah kita pasrah terhadap takdir? Tidak. Ada syariahnya, ada perintahnya. Kita disuruh mencari karunia Allah, bertebaran. Kapan itu? Selesai sholat. Selesai sholat Jumat, bertebaran. Boleh nggak sholat Jumat ditinggal? Nggak boleh. Sholat Jumat dulu baru bertebaran. Pada saat dengar azan, kita sholat. Setelah itu baru bertebaran. Dan banyak mengingat Allah pada saat kita mencari karunia Allah. Ini ayat yang luar biasa. Pegangan buat kita bahwa kita benar-benar diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki di muka bumi ini. Rezeki yang halal. Lalu Allah berfirman, wa ahallallahul bai'. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dan Allah telah menghalalkan jual beli. Singkat, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Artinya apa? Disuruh cari rezeki. Berjual beli kita, berdagang, berbisnis dan sebagainya. Allah halalkan jual beli. Lawannya, dan Allah haramkan riba. Boleh jual beli tapi jangan melakukan riba. Ini yang kedua. Tadi Al-Jumu'ah ayat 10, sekarang Al-Baqarah ayat 275. Dua ayat ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mencari rezeki. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda,
la ayyatazima ahadukum huzmata min hatabin fayahmilaha ala zahri fayabi'aha khairun lahu min an yas'ala rajulan yu'tihi au yamna'u. Sesungguhnya adalah seorang dari antara kalian, ya, sesungguhnya salah seorang di antara mereka, ya, mencari satu ikat kayu bakar, kemudian mengangkatnya, kemudian diletakkan ke atas punggungnya, lebih baik, kata Rasulullah, daripada dia meminta kepada orang lain. Baik itu diberikan atau tidak. Lebih baik kita bekerja kasar daripada meminta kepada orang lain. Jadi perbuatan meminta-minta itu sebetulnya tidak lebih baik daripada berusaha sendiri. Walaupun itu pekerjaan yang dibilang kasar tapi halal. Jadi ini hadis dari Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi laluziqtum kama turzaqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, ya, niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Burung aja diberi rezeki. Kalau kita bertawakal kepada Allah, kita juga diberi rezeki. Pagi-pagi mereka pergi dan dalam keadaan lapar pada saat itu, dan datang di sore hari dalam keadaan kenyang. Artinya burung pergi di pagi hari, pulang di waktu sore, berikhtiar mencari rezeki, dan Allah berikan kepada burung. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan burung di dalam mencari rezeki tidak hanya berdiam diri dan duduk di sarangnya, tidak. Tapi dia pergi mencari sebab. Bagaimana dia memperoleh rezekinya. Dia menjemput rezekinya setiap hari. Dan burung tidak pernah menabung. Pergi berangkat, dapat rezekinya, dia pulang lagi udah kenyang. Istirahat, besok berangkat lagi dan seterusnya. Dan dahulu para nabi itu bekerja. Tidak ada nabi yang tidak bekerja. Mereka beriman dengan takdir Allah dan dia bekerja. Mereka bekerja. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'am." Memakan makanan dari para nabi zaman dahulu tuh sampai sekarang zaman Nabi Muhammad disebutkan la ya'kuluna ta'am, memakan makanan, wa yamshuna fil aswaq, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun kecuali mereka memakan makanan dan juga pergi ke pasar-pasar. Ya, mereka pergi ke pasar-pasar. Para nabi berbelanja ke pasar, berdagang, berbelanja, kemudian dibawa makanannya dimakan. Jadi bukan tidak bekerja, bukan diberi wahyu hanya duduk dapat upeti, tidak. Para nabi adalah bekerja. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kana Zakaria najjar." Nabi Zakaria, kata Nabi Muhammad, dahulu Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Memotong kayu, membuat sesuatu dari kayu tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pernah bekerja sebagai pengembala ternak untuk orang yang soleh dari Madian selama beberapa tahun. Akhirnya Nabi Musa dinikahkan kepada anak-anak dari orang soleh ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 27. Kemudian kita berlanjut tentang keturunan. Banyak dan sedikitnya keturunan sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita yakin apa enggak?
Yakin. Allah menentukan keturunan kita, berapa anak kita, laki-laki atau perempuan, lalu anak kita punya kawin dengan siapa, itu semua sudah sudah ditakdirkan oleh Allah. Artinya Allah Maha mengetahui secara ilmu Allah dan dicatat. Kemudian Allah juga mempunyai hak untuk menciptakan. Bukan kita yang menciptakan, tapi Allah menciptakan kita. Maka kita harus ikhlas atas takdir ini. Tapi bukan berarti seorang muslim itu harus menunggu tanpa usaha untuk mendapatkan keturunan. Diam aja. Apakah Allah akan kasih keturunan? Ya tidak. Walaupun Allah sudah menakdirkan kepada kita keturunan yang banyak misalkan, tapi bukan berarti kita diam. Maka seseorang itu harus berusaha menikah, melamar. Kalau laki-laki melamar seorang wanita, dan sebagai sebab atau upaya dia mendapatkan keturunan. Nggak mungkin Allah misalkan menakdirkan kepada kita keturunan, maka kita diam aja. Dan ingat juga, kita tidak tahu takdir Allah kepada kita itu seperti apa. Kita akan tahu pada saat itu terjadi. Jadi kita tidak tahu sebelum itu terjadi. Apa yang terjadi besok, kita tidak tahu. Wala tadri nafsum ma qaddamat. Nggak ada tahu kita besok mau berdiri, mau apa. Nggak tahu. Jadi semua Allah yang Maha mengetahui. Wa ma tadri nafsum ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tazawwaju, nikahilah, alwaduda fa inni mukasiru bikumul amam. Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur. Ini perintah. Kenapa disuruh cari yang penyayang dan subur? Agar dia nanti menyayangi anak kita, menyayangi kita. Subur kenapa? Punya keturunan. Kita berupaya untuk mencari wanita yang subur. Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur. Karena sesungguhnya aku membanggakan banyaknya kalian di depan umat yang lain nanti. Ya. Jadi ini hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Jadi pada saat Allah menakdirkan kepada kita keturunan, kita pun harus berupaya mencari keturunan, mencari sebab agar kita dapat keturunan. Pilih wanita juga pilih yang subur, agar kita punya keturunan. Kemudian tentang sakit dan juga sehat. Sakit dan kesembuhan sudah ditakdirkan oleh Allah. Kembali lagi, Allah Maha tahu kita akan sakit, dan Allah Maha tahu bahwa kita akan sehat. Namun kita diperintahkan untuk menjauhi sebab-sebab dari terkenanya penyakit. Nggak boleh kita sengaja membuat diri kita sakit. Nggak boleh. Kita akan berusaha mencari sebab agar kita terhindar dari sakit. Walaupun Allah sudah menakdirkan kita, kapan kita akan sakit, kapan kita akan sehat. Dan diperintahkan pula untuk berobat apabila kita ditimpa sakit. Kalau Allah sudah menakdirkan kita sakit, lalu kita sakit, apakah kita diam aja? Enggak, kita mau minum obat. Lalu tanya lebih jauh, apakah Anda tahu bahwa Allah sudah menakdirkan sakit untuk hari ini? Enggak tahu. Kapan penyakit kita sembuh? Enggak tahu kita. Kita hanya disuruh berikhtiar. Sakit, minum obat. Dan berdoa. Jadi orang sekarang kan kalau begitu sakit kepala, istrinya bilang, ambil aja bodrek. Yang pertama itu bodreknya dulu. Padahal harusnya berikhtiar, ambil obat atau bodrek atau apapun, kemudian berdoa kepada Allah. Berdoanya seringkali lupa. Bodreknya yang diingat. Sakit, minum bodrek. Tapi berdoanya tidak. Berikhtiar dan juga berdoa. Karena Allah yang memberikan kesembuhan, bukan bodrek. Kita tidak boleh bertawakal kepada sebab. Bodrek adalah sebab, obat adalah sebab. Sebab kita itu menjadi sembuh. Tapi kita bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada sebab.
Maka itu kita diminta berdoa. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla hayusu khalaqa da'a wa khalaqa dawa fatadawu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan penyakit, dia juga menciptakan obatnya. Ya. Fatadawu. Maka berobatlah kalian. Allah menciptakan penyakit, juga menciptakan obatnya. Maka berobatlah kalian. Perintah dari Allah. Bukan kita pasrah. Kalau kita sakit, Allah sudah menakdirkan sakit kepada kita. Siapa yang tahu? Lebih pintar dari Allah. Jadi salah hal yang seperti itu. Ini hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap taun. Taun itu penyakit menular. Kita pernah mengalami di tahun 98, COVID-19 yang paling dekat. COVID-19, maaf, tahun 2019. Dulu ada penyakit flu, zaman penjajahan, tahun 40-an, yang sampai mengkocar-kacirkan negara Inggris, Eropa. Jadi flu itu mewabah. Yang masih kita ingat tahun 2019, COVID-19. Rasulullah bersabda, apabila kalian mendengar ta'un, mendengar ada penyakit menular di sebuah daerah, maka janganlah kalian datang ke sana. Artinya apa? Rasulullah memerintahkan kita mengisolirkan diri dari daerah bencana. Nggak boleh. Kalau ada bencana, kita tetap di tempat kita. Jangan datang ke tempat sana. Lalu sebaliknya apa? Orang yang pada saat bencana berada di tempat bencana, jangan keluar. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pernah kejadian pada masa Rasulullah. Nggak boleh. Masing-masing tetap pada tempatnya, berikhtiar sampai bencana itu atau wabah itu hilang. Ini ikhtiar. Kalau kita 100% percaya takdir, percaya. Tapi apakah kita tidak ikhtiar? Ikhtiar. Rasulullah mengajarkan jangan keluar. Kalau Allah tidak memerintahkan ikhtiar, maka kita bebas saja. Yang nggak berada di arah bencana keluar, yang berada di luar daerah bencana masuk, sehingga semuanya akan semakin kena penyakit. Perintahnya seperti ini, padahal ini bencana. Kemudian kematian dan juga musibah itu ditakdirkan oleh Allah. Kapan kita mati, kapan kita kena musibah, itu ditakdirkan oleh Allah. Namun kita diminta mengambil sebab, ya, agar kita selamat. Contoh, kita naik kapal laut, sudah disiapkan pelampung. Kalau nanti di tengah laut kapalnya tenggelam, kita pakai pelampung biar kita selamat, tidak luka-luka atau tidak mati. Artinya apa? Artinya kita diminta mengambil sebab. Dahulu Rasulullah SAW bersama keimanan beliau, ya, yang dalam tentang masalah takdir, yakin sekali. Tapi beliau memerintahkan kita berikhtiar mencari keselamatan. Contohnya, beliau berperang. Pada saat beliau dan para sahabat berperang, beliau pakai baju besi, pakai baju perang. Loh, kalau beliau tidak berikhtiar, nggak usah pakai baju besi. Kita udah tahu Allah takdirkan matinya kapan. Tapi kan tidak begitu. Beliau berperang dan para sahabat berperang menggunakan baju perang. Lalu Rasulullah membawa senjata. Rasulullah punya senjata, para sahabat punya senjata. Musuh menyerang, ditangkis, dilawan. Apakah mau diam aja sampai Rasulullah dan sahabat kena senjata lawan? Tidak. Beliau berperang, para sahabat berperang memakai baju perang dan menggunakan senjata, menggunakan panah.
Lalu apa lagi? Mengatur siasat perang. Bagaimana bisa mengalahkan musuh? Mengatur pasukan. Barisannya, letaknya, pembagian jumlahnya. Bahkan diajarkan oleh Rasulullah. Oleh Allah kepada Rasulullah di Al-Quran. Agar menang dalam berperang. Dan ini semua menunjukkan bahwa selain kita diperintahkan beriman dengan takdir oleh Allah, kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab yang diperbolehkan. Sebab yang diperbolehkan dalam syariah. Tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Contohnya, kita sakit, kita minum obat dengan arak. Sepanjang tidak ada alternatif obat lain, kita nggak boleh. Arak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita mengambil sebab dari sesuatu yang memang dihalalkan. Jamaah yang beriman, seorang yang beriman diperintahkan mengambil sebab mengapa kebahagiaan di akhirat dan mengambil sebab keselamatan dari azab. Jadi kita ini beriman nih semua. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kepada takdir, kepada hari akhir. Kalau kita beriman, maka kita diperintahkan mengambil sebab. Agar apa? Agar nanti kita di akhirat bahagia dan selamat dari azab. Ini perintahnya. Apa itu? Beriman dengan syariat Allah dengan cara menjalankan perintah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan. Apa yang diperintahkan oleh Rasul kita jalankan. Allah perintahkan dalam Al-Quran, jalankan. Rasulullah ajarkan untuk melakukan sesuatu, lakukan. Lalu yang kedua, menjauhi larangan. Ini perintahnya. Lalu membenarkan kabar-kabar dari Allah. Dalam Al-Quran banyak sekali kabar-kabar dari Allah. Tentang kisah-kisah masa lalu. Dan apapun yang ada dalam Al-Quran, kalau itu berupa kabar, maka kita harus benarkan. Kita percaya. Lalu mengimani janji-janji dan pahala. Allah menjanjikan apa? Surga. Kalau kita beriman, beramal soleh. Kalau kita tidak beriman dan tidak beramal soleh, janjinya apa? Neraka. Harus kita terima. Akibatnya kita nanti berada di neraka atau di surga, itu akibat dari perbuatan kita. Kalau perbuatan yang buruk itu adalah apa yang kita lakukan karena kita tidak mau beriman kepada Allah dan menjalankan syariah yang telah ditetapkan. Dan juga kita mengimani ancaman-ancaman ya, terhadap dosa kita. Siksa kubur, misalkan. Lalu siksa di neraka seperti apa? Kita harus imani. Karena ini diperintahkan oleh Allah. Enggak boleh kita diam saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kita udah tahu ayat ini. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu wa 'amilus solihat, dan juga beramal soleh, mereka adalah penduduk surga. Mereka kekal di dalamnya. Ini kan jelas, balasannya nanti kita di surga. Atau kalau kita tidak beramal soleh, tidak beriman, maka kita berada di neraka. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 82. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, kekal di dalamnya. Walladzina wazalikal fawzul azim, dan mereka itu mendapatkan balasan yang indah, yang luar biasa ya. Wa may yahsillaha wa rasulahu wa yata'addu hududahu yudkhilhu nara. Sebaliknya nih, masuknya ke neraka. Khalidan fiha wa lahu azabun muhin.
Itulah batasan-batasan dari Allah. Ini kelanjutan dari ayat 13-nya ya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian adalah keberuntungan yang sangat besar. Fauzul azim. Keberuntungan yang sangat besar, sangat azim. Gak bisa kita pikirkan sebesar apa. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, sebaliknya, dan Rasulnya, dan melanggar batasan-batasan Allah, berarti ini terkait dengan hukum-hukum. Kalau batasan adalah hukum, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Mereka akan kekal di dalamnya, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Jadi ada dua, kita beriman, beramal soleh, dapat surga. Sebaliknya kalau kita tidak beriman, tidak beramal soleh, maka kita masuk neraka. Karena kita apa? Melanggar batasan-batasan, melanggar hukum-hukum Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah yang beriman, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pernah saya bacakan hadis ini di kajian yang lalu. Setelah keluar banyak yang tanya. Para sahabat Nabi SAW ketika dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa tidak ada sebuah jiwa kecuali telah diketahui tempatnya dia nanti ada di dalam surga atau ada di dalam neraka. Seseorang itu sudah diketahui nanti ada di surga atau ada di neraka. Percaya apa enggak? Ikhlas apa enggak kita terhadap ketetapan itu? Ikhlaslah. Karena Allah Maha tahu. Tapi kalau ditanya, apakah teman-teman kita tahu kita berada di neraka atau di surga? Enggak tahu. Ini perkataan Nabi. Ya, para sahabat Nabi ketika dikabarkan oleh Nabi bahwa tidak ada sebuah jiwa pun kecuali telah diketahui tempatnya di dalam surga atau di neraka. Yakin kan? Yakin Allah Maha tahu. Tadi kan tingkatannya ada ilmu. Ilmu artinya Allah Maha mengetahui. Allah Maha berkehendak. Allah mencatat dan Allah menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Allah yang Maha tahu nanti kita berada di neraka atau di surga. Yakin. Itu masih ada yang pertanyakan. Loh, kok sudah disebutin sekarang? Zaman Rasulullah sudah disebutin. Allah sudah tahu seseorang itu ada di neraka atau di surga. Ya pasti tahu. Kenapa kita nggak yakin terhadap Allah itu tahu kita berada di mana nanti? Terima aja. Tapi apakah kita tahu bahwa kita ada di surga atau di neraka? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Di sini Maha taunya Allah. Jadi takdir itu saya ulang lagi mencakup ilmu Allah, kehendak Allah, pencatatan atau penulisan Allah, Allah yang menulis, kemudian penciptaan Allah. Allah yang ciptakan semuanya. Ya Rasulullah, falama na'mal, afala nattakil. Ini kata sahabat Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau gitu untuk apa kita beramal? Masih zaman dulu Allah sudah tahu kita berada di neraka atau di surga. Apa gunanya kita beramal? Mengapa kita tidak pasrah aja? Afala nattakil? Beliau Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang ringkas. La a'malu fakullum muyassarun lima khuliqalah. Tidak demikian kata Rasulullah. Akan tetapi beramallah kalian. Jadi waktu sahabat tanya, kenapa kita tidak pasrah aja? Bertawakal aja kepada Allah. Tidak demikian. Beramallah kalian. Karena masing-masing akan dimudahkan melakukan apa yang dia ciptakan untuknya.
Jadi kalau kita beramal, masing-masing dari amalan kita akan memudahkan kita untuk apa? Ya, masing-masing kita nanti diciptakan. Apakah kita diciptakan untuk menjadi apa? Amalan kita adalah memudahkan kita menuju ke sana. Dan nanti kita berada di surga atau di neraka, itu adalah kemahatauan Allah. Bahwa kita nantinya akan dicemplungkan di neraka atau dimasukkan ke surga. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga bersabda, hendaklah engkau semangat, ya, ahris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Hendaklah engkau bersemangat melakukan apa yang bermanfaat. Jadi kita di dunia ini bersemangat melakukan apa yang bermanfaat untuk kita. Dan mohonlah pertolongan. Wasta'in billah. Jangan lupa, setelah kita berikhtiar melakukan sesuatu dengan bersemangat, kita juga meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah. Artinya apa? Berdoa. Dan janganlah engkau merasa lemah. Wala ta'jiz. Jangan merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Jadi jamaah sekalian, dari dalil-dalil di atas kita mengetahui bahwa seseorang yang beriman diperintahkan untuk beriman kepada takdir dan juga beriman kepada syariah. Artinya kita beramal, berikhtiar, juga berdoa. Jadi ini inti dari keseluruhan takdir yang beberapa waktu lalu belum selesai, bahwa kita diperintahkan beriman kepada takdir, bahwa Allah itu maha menentukan, Allah itu maha tahu apa takdir kita, Allah itu menulis, Allah itu berikhtiar, punya kehendak, Allah punya kehendak, dan Allah juga menciptakan kita. Bukan kita yang menciptakan makhluk, tapi Allah menciptakan kita. Lalu pada tema yang sekarang, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berikhtiar. Jadi kita menjemput, berikhtiar atau mencari sebab dari takdir kita. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya, membahas lebih jauh, silahkan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, saya akan pending untuk pertemuan berikutnya. Jadi yang penting kita paham dulu bahwa takdir itu adalah murni hak Allah, tapi manusia diminta untuk mengambil sebab, berikhtiar, dan juga berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah, sehingga Allah akan mengarahkan takdir kita kepada keinginan kita. Jadi keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang salah, ini salah dari Allah. Apabila benar, apabila salah dari saya, apabila benar dari Allah. Jadi jangan kita merasa bahwa kita memahami segala sesuatu ini adalah karena kepintaran kita. Jadi Allah yang memberikan kepintaran kepada kita. Kalau kita bodoh, ya kita salah, tidak belajar. Tapi kalau kita pintar, berarti kita diberikan ilmu oleh Allah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.